Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala al-jannata hiya al-ma'wa li ibadihi al-mukhlasin wa ja'ala an-nara ma'aba li ibadihi al-kafirin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini insyaallah kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliin ini untuk surat Al-Fatihah kita insyaallah khatamkan pada kesempatan subuh ini, yaitu ayat yang terakhir ya. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan macam-macam hidayah ya, tingkatan-tingkatan hidayah, dan juga telah kita sampaikan pembahasan tentang sirat ya, siratal mustaqim. Telah kita sampaikan juga tentang sabil ya, baik sabilillah ataupun subul. Telah kita sampaikan juga terkait dengan thariq. Nah, adapun pada kesempatan ini jika muncul pertanyaan gitu, apa yang disebut dengan siratal mustaqim? Nah, kembali secara sederhana telah kita sampaikan bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan yang paling singkat untuk mencapai tujuan. Jalan yang paling singkat untuk mencapai tujuan. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita itu adalah untuk kembali ke kampung akhirat ya. Tujuan hidup kita itu adalah untuk berkumpul, kembali berkumpul dengan saudara-saudara kita di akhirat, di dalam surga, baik itu para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, yang tentu mereka sudah mendahului kita dan telah menempati surga itu. Nah, maka tugas kita itu adalah untuk menyusul mereka. Nah, agar kita itu ketika menyusul mereka itu lebih cepat, lebih mudah, maka jalan yang harus dilalui itu adalah siratal mustaqim. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang disebut dengan siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini merupakan bentuk tafsirul ayah bil ayah. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, atau menafsirkan firman Allah dengan firman Allah lagi. Nah, ini dalam tingkatan tafsir ini merupakan tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Kebenarannya itu paling akurat gitu. Karena Allah sendiri yang menafsirkan firman-Nya itu. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan di situ kata nikmat Allah gabungkan dengan kata anta. Kemarin kita sampaikan bahwa an'amta itu asalnya adalah an'ama plus anta. Itu menunjukkan bahwa kenikmatan itu sangat melekat dengan Allah.
atau menunjukkan bahwa betapa ridhonya Allah memberikan nikmat kepada mereka. Dan kalau kita bicara nikmat secara garis besar, nikmat itu ada dua itu Pak. Secara garis besar ya. Pertama ada nikmat duniawiyah, nikmat-nikmat yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Yang kedua ada nikmat-nikmat ukhrawiyah, yaitu nikmat-nikmat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Nah, nanti nikmat duniawiyah pun oleh para ulama dibagi lagi. Pertama ada nikmat al-wahbi, yang kedua ada nikmat al-kasbi. Nikmat al-wahbi itu kita mungkin sering mendengar bahwa salah satu asma dan sifat Allah itu adalah al-wahhab. Al-Wahhab itu sang maha pemberi nikmat. Nikmat al-wahbi itu adalah nikmat nanti ada yang berkaitan dengan jasmani kita, ada yang berkaitan dengan ruhani kita. Artinya bahwa nikmat al-wahbi itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa kita itu melakukan ikhtiar itu Pak. Sekali lagi, nikmat al-wahbi itulah nikmat yang Allah berikan tanpa kita itu melakukan ikhtiar. Jadi ujung-ujung Allah berikan saja. Itu nikmat al-wahbi. Satu ada yang berkaitan dengan jasmani, yang kedua berkaitan dengan rohani. Kita punya hidung, kan kita nggak perlu mencari hidung Pak. Kita punya mulut, nggak beli mulut juga gitu ya. Kita punya tangan, nggak beli tangan juga. Yang penting Allah itu ketika melahirkan kita sudah memberikan tangan, mulut, hidung, mata. Nah itu nikmat al-wahbi. Yang kedua ada nikmat al-kasbi, ada nikmat al-wahbi yang berkaitan dengan rohani, yang tadi dengan jasmani ya. Yang berkaitan dengan rohani itu adalah kenikmatan-kenikmatan seperti ini. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah gitu, Pak. Itu rohani itu. Kita dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki fitrah yang lurus, sehingga kita ini sebetulnya secara mendasar Pak, punya kesiapan untuk menerima ajaran Islam. Nah itu nikmat Pak, nikmat. Bahkan orang yang meninggal sebelum balik itu kan dinyatakan meninggal dalam keadaan suci. Nah itu nikmat al-wahbi yang berkaitan dengan ruhaniyah. Termasuk Allah berikan kepada kita hati ya. Hati bukan arti dalam arti fisik Pak, hati dalam arti rohani. Allah berikan kita kekuatan akal, itu nikmat yang berkaitan dengan rohaniah. Kemudian nanti ada nikmat al-kasbi. Nikmat al-kasbi itulah nikmat yang didapat setelah kita itu berikhtiar, setelah kita itu berusaha dengan maksimal, baik itu berkaitan dengan jasmani ataupun berkaitan dengan rohani. Ada orang umpamanya sakit gitu ya, dia berikhtiar, kemudian Allah berikan kesehatan, itu nikmat. Ada orang barangkali persendiannya terganggu gitu ya, kemudian dia berobat. Tentu berobat dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Lalu kemudian dia sembuh, nah dia Allah berikan
nikmat jasmani karena usahanya, karena kasabnya gitu. Ada juga nanti nikmat al-kasbi itu yang berkaitan dengan ruhani. Orang tadinya awam, kemudian dia mencari ilmu, lalu dia dicerdaskan oleh Allah. Jadi kalau akalnya itu nikmat al-wahbi. Allah sendiri yang sudah memberikan kita akal. Tetapi akal itu cerdas atau tidak itu perlu al-kasab, perlu ikhtiar. Dan setelah ikhtiar lalu mendapatkan kecerdasan, itulah nikmat al-kasbi itu. Hati itu sudah Allah berikan itu. Tetapi nanti hati orang itu menjadi lembut atau kasar, itu kan tergantung usahanya, Pak. Hati seseorang itu menjadi subur atau tandus, itu tergantung kasabnya. Hati seseorang itu menjadi pemaaf atau pendendam, itu tidak lepas dari kasabnya. Nah, ketika orang itu diberikan hati yang pemaaf, hati yang lembut, penyabar, penyayang, itu nikmat itu. Nikmat yang berkaitan dengan ruhani setelah diusahakan, setelah dia berikhtiar. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, ada juga nanti kenikmatan-kenikmatan itu yang berkaitan dengan ukhrawi. Jadi yang barusan kita sampaikan itu nikmat-nikmat yang berkaitan dengan duniawiyah, yang kita dapatnya di dunia. Dan tentu saja nanti ada keterkaitan dengan akhirat. Nah, yang berkaitan dengan akhirat barangkali begini, Pak. Orang nanti di akhirat mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, itu nikmat itu. Orang nanti di akhirat diberikan kemudahan oleh Allah. Orang nanti di akhirat dikumpulkan dengan para nabi, syuhada dan sholihin. Seperti ini banyak para ulama yang mengaitkan ketika berbicara tentang siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu. Nah, ini seringkali nanti dikaitkan dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 69. Itu halaman 89. Halaman 89 An-Nisa ayat 69. Nah, jadi jika munculnya pertanyaan siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Nah, di dalam ayat ini An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, ini merupakan dua ketaatan yang sudah Allah satukan, Pak. Dua ketaatan yang tidak bisa dipisahkan. Orang tidak dikatakan taat kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasul. Begitu pula sebaliknya, tidak bisa orang itu taat kepada Rasul kalau dia tidak taat kepada Allah. Jadi harus disatukan itu. Nah, jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janji dan jaminan dari Allah itu faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina, akan bersama orang-orang yang
an'amallahu, Allah berikan nikmat alaihim, kepada mereka. Nah, di sini disebutkan nih ada beberapa golongan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Satu, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ini kan sebuah kenikmatan yang sangat besar, Pak. Ketika orang itu nanti di yaumul akhir itu dikumpulkan bersama para nabi. Dulu pernah itu, Pak, ada seorang sahabat yang betapa rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu suatu hari pernah curhatlah kepada Rasulullah. Saya lupa lagi nama sahabatnya itu. Ya Rasulullah, ketika saya ini di rumah, saya itu rindu sekali ingin bisa bertemu denganmu. Aku ini ingin sekali cepat-cepat datang ke masjid, ingin bertemu denganmu. Kemudian sahabat itu mengatakan, nanti kalau masuk surga, aku takut tidak bisa bertemu denganmu, karena kan engkau sudah dijamin masuk surga sementara aku belum. Dan kalaupun aku masuk surga, tentu derajat surga yang engkau dapatkan berbeda dengan derajat surga yang saya dapatkan. Nah, maka turunlah pani ayat ini nih. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Satu, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, dan dari kalangan orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, Pak, orang-orang yang baik. Karena nanti kan sifat siddiq ini menghantarkan kepada albirru, kan? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah, kan gitu. Kalian harus menjadi orang yang siddiq, yang jujur, yang benar, karena kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan ke dalam surga. Yang ketiga, akan dikumpulkan wasuhada, bersama para suhada, orang-orang yang gugur di medan juang, orang-orang yang gugur sebagai suhada, yang mati syahid lah. Wassolihin, dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Nah, di penghujung ayatnya tuh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka-mereka itu adalah sebaik-baik teman, itu sebaik-baik sahabat. Dan kita harus bercita-cita untuk itu, Pak. Kita tidak hanya cukup berdoa, tapi harus diperjuangkan juga. Bagaimana supaya kita itu bisa berkumpul dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin itu. Nah, di situ ada kata-kata ma'a itu, Pak. Ma'alladzina wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'a. Apa ma'a itu? Ma'a itu ma'iyah, itu bersama-sama itu, Pak. Jadi yang namanya bersama-sama itu, Pak, kan satu ini, Pak, satu kelompok gitu, satu komunitas lah gitu. Bahkan kalau disebut bersama-sama itu bukan di belakang, tapi sejajar, kan gitu, Pak, kalau disebut bersama-sama itu. Dan di sini dikatakan ma'a, ya, banyak mufassir yang mengatakan begini, salah satu hikmah kenapa Allah menggunakan ma'a, karena salah satu sifat manusia itu kan sebagai makhluk sosial itu, Pak.
itu senang untuk berkumpul, senang untuk membentuk sebuah komunitas, senang kalau punya teman itu sifat manusia. Cuman di sini Allah menyebutkan bahwa temannya itu teman orang yang berjalan di atas siratal mustaqim itu enggak banyak gitu Pak. Disebutkan cuma 4 golongan itu Pak. Jadi teman yang bisa menemani kita di akhirat, dan ini tentu sebetulnya di dunia nih. Karena apa yang didapat di akhirat itu merupakan akibat dari apa yang kita lakukan di dunia. Jadi teman yang bisa kita jadikan ini sahabat ketika melintasi siratal mustaqim itu, pertama orang-orang yang betul-betul Pak mengikuti, berpegang teguh kepada ajaran Nabi. Yang kedua orang-orang yang senantiasa jujur Pak. Tentu jujurnya bukan jujur dalam hal duniawi saja, duniawinya jujur, ukhrawinya jujur. Yang ketiga adalah orang-orang yang berjuang Pak, senantiasa berjuang di jalan Allah. Karena untuk mendapatkan syuhada itu kan harus ada perjuangan dulu awalnya itu. Dan yang keempat orang-orang yang saleh. Nah itulah orang-orang yang bisa kita jadikan teman ketika kita melintasi siratal mustaqim. Dan teman seperti itu tidak banyak. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, itulah an'amta alaihim, itulah an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Kemudian dalam kalimat berikutnya diperkuat lagi nih. Ini makna doa kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim nih Pak. Ghairil magdubi, ghairi bukanlah al magdub, orang-orang yang dimurkai. Nah di sini kata godob Pak, kata godob tidak dikaitkan dengan kata anta gitu Pak. Tidak godob tak gitu. Walad dolin, dan begitu pula ad-dolin, tidak dolal tak. Enggak begini redaksinya, goiri godob tak wala dolal tak, enggak begitu. Nah itu mengisyaratkan Pak bahwa mereka al-maghdub dan ad-dolin itu mencek bahasa Sunda manaonnya, orang-orang yang tidak dipalire ku Allah ta'ala, diantep gitu Pak, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kata godob dan kata dolinya tidak dikaitkan dengan Allah. Beda dengan an'amta, dengan an'ama kan dikaitkan dengan an'amta itu. Ikhwatu iman arsadakumullah, ini banyak yang menafsirkan, bahkan mayoritas para mufassir klasik gitu Pak, itu ketika menafsirkan al-maghdub itu adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Nah biasanya salah satu ayat yang menjadi landasan kenapa al-maghdub itu ditafsirkan sebagai al-yahud itu adalah firman Allah dalam surat An-Nisa Pak, ayat 93. An-Nisa ayat 93, halaman 93 juga Pak. Jadi An-Nisa ayat 93 halaman 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha.
barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya itu adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ini kan kalau dipelajari lebih jauh, ayat ini nanti berbicara dengan orang-orang Yahudi Pak, yang berniat untuk membunuh nabinya itu. Kalau bicara lebih jauh Pak, kalau mau dibahas lebih dalam itu. Jadi bicara tentang orang-orang Yahudi yang membunuh para nabinya. Nah dalam kalimat berikutnya, wa ghadiballahu alaihim, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada orang tersebut. Allah murka kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban adima, dan Allah mengancam kepada orang tersebut dengan siksa yang sangat keras. Nah itu Pak, salah satu alasan kenapa Al-Maghdub itu disandarkan kepada Al-Yahud. Kemudian Ad-Dhalin, yaitu orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Nah itu biasanya disandarkan kepada firman Allah surat Al-Maidah Pak, salah satunya nih. Al-Maidah ayat 77. Halaman 120. Halaman 120 Al-Maidah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan oleh Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan dalam agama kalian dengan berlebih-lebihan yang tidak dibenarkan. Jadi jangan bersifat gulu Pak dalam beragama itu. Makanya kan Nabi mengancam itu, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Salah satu bentuk berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani dalam beragama adalah mensejajarkan atau mengangkat Isa ibnu Maryam itu sebagai anak Allah. Itu berlebih-lebihan itu. Jadi mensejajarkan posisi Nabi Isa dengan posisi Allah. La taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum qad dallu min qablu, yang mana mereka itu telah tersesat jauh sebelumnya, wa adallu katsiran, dan telah menyesatkan orang banyak, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah tersesat dari sawa'is sabil, itu dari jalan yang lurus. Nah itu berbicara Pak tentang orang Nasrani diantaranya itu Pak. Jadi ayat ini berbicara tentang Nasrani diantaranya. Makanya ketika dalam Al-Fatihah ada ungkapan waladolin, yaitu orang-orang yang disesatkan oleh Allah, para ulama banyak mengaitkannya atau menafsirkannya dengan surat Al-Maidah ayat 77 ini. Jadi siapa yang dimaksud dengan ad-dhalin itu adalah an-nasara. Kenapa mereka disebut tersesat? Karena mereka adalah al-ghuluwu fi dinihim, berlebih-lebihan dalam beragama mereka itu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, itu kalau kita memahaminya secara ini Pak, secara tekstual gitu.
Tapi nanti kan ada sebuah ungkapan begini, Pak. Ada sebuah kaidah begini. Al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Sebuah ungkapan itu dilihat keumumannya, bukan dilihat kekhususan sebabnya. Sekali lagi, sebuah ungkapan dilihat keumuman lafadznya, bukan dilihat dari kekhususan sebabnya. Sebab-sebab yang melatar belakangi kalimat al-maghdub dan ad-dallin itu secara khusus, Pak, itu berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani, itu secara khusus. Tetapi nanti bukan hanya berlaku sebatas al-Yahudi wan Nasoro. Maknanya bisa luas juga, bahkan bisa juga menimpa terhadap orang-orang yang mengaku Islam. Apabila orang-orang yang mengaku Islam itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani, kan gitu, Pak. Sekali lagi, kalau orang-orang yang mengaku Islam melakukan perilaku-perilaku keagamaan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka terancam juga dengan al-maghdub dan ad-dallin itu. Umpamanya nih ada orang Islam gitu ya, memposisikan Nabi Muhammad itu sebagai anak Allah atau sejajar dengan Allah, sehingga umat Islam pada berdoa kepada Rasulullah, bukan mendoakan ya, meminta kepada Rasulullah. Itu kan sama mensejajarkan Rasulullah dengan Allah itu. Kenapa? Karena yang namanya doa itu kan ibadah, dan ibadah itu hanya untuk aku gitu, hanya untuk Allah. Maka kita sebagai orang Islam terhadap Rasulullah itu mendoakan, Pak, mendoakan. Kecuali kalau dulu Rasulullahnya masih hidup, kita boleh minta didoakan. Nah, sekarang beliau sudah wafat, Pak. Tugas kita itu adalah mendoakan, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun nanti orang Islam bisa saja terancam dengan al-maghdub dan ad-dallin itu. Atau barangkali ada orang Islam yang mensejajarkan ini umpamanya para wali gitu, Pak ya, para syekh, itu disejajarkan dengan Allah, sehingga mereka itu meminta kepada para wali, kepada syekh itu. Terlebih-lebih kan mereka sekarang ini sudah meninggal. Tugas kita itu bukan meminta kepada mereka, mestinya mendoakan mereka. Kecuali dulu ketika mereka masih hidup. Makanya kan kalau kita membahas tentang ini, Pak, tentang wasilah, Pak ya, ada 3 wasilah yang dibolehkan oleh kita dalam berdoa. Atau ada 3 hal yang dibolehkan kita dalam berdoa, 3 wasilah yang dibolehkan dalam berdoa. 1, kita berdoa dengan menggunakan wasilah asma dan sifat Allah, itu boleh. Bagaimana berdoa menggunakan asma dan sifat Allah? Kita berdoa langsung memanggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau minta ampun nih, kita panggilnya itu ya Ghafar, ya Tawwab gitu. Jadi enggak ya Allah, tapi langsung ya Ghafar, ya Tawwab, itu boleh. Mau ya Allah boleh, tapi mau ya Ghafar, ya Tawwab pun boleh. Kita mau minta rizki langsung ya Razzaq, ya Ghani, ya Basit gitu, Pak. Wahai Dat yang maha pemberi rizki, ya Ghani, wahai Dat yang maha kaya.
Ya Basit, wahai zat yang maha melapangkan rizki, itu boleh itu. Kita mau minta kekuatan nih, kekuatan fisik, ya Qawi, ya Aziz, ya itu. Wahai zat yang maha kuat, yang maha gagah. Itu yang pertama Pak, berdoa dengan menggunakan wasilah asma dan sifat Allah. Yang kedua, kita boleh berdoa dengan menggunakan wasilah amal soleh kita. Ini seperti yang dikisahkan tuh, banyak dikisahkan tentang kisah 3 orang yang terkurung dalam goa itu. Kan ketika mereka berteduh di dalam goa, tiba-tiba ada batu yang jatuh lalu menutupi lubang goa itu, sehingga mereka terkurung dalam goa itu. Nah, ketika mereka berada di dalam goa, kemudian mereka berdoa kepada Allah menggunakan wasilah amal soleh yang pernah mereka lakukan, dengan mengingat-ingat amal soleh gitu. Ya Allah, dulu saya ini adalah orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Kalau memang baktiku kepada orang tuaku itu adalah sebuah ketaatan kepadamu, maka aku mohon melalui wasilah amal soleh itu engkau bukakan pintu goa ini, kan gitu Pak. Bergeser kan tuh Pak batunya itu. Kemudian yang satu lagi berdoa, ya Allah, dulu aku ini pernah diajak berbuat mesum oleh seorang perempuan cantik, tapi aku menolaknya gitu. Kalau memang itu merupakan sebuah ketaatan kepadamu ya Allah, dan itu merupakan amal terbaikku, maka bukakanlah melalui wasilah amal itu pintu goa ini terbuka. Jadi ketika kita berdoa, apa boleh kita menggunakan wasilah amal soleh yang kita anggap itu adalah ini andalan amal kita lah Pak. Andalan amal kita. Kalau amalan yang sudah berlalu Pak, kayak beginilah Pak nih, kan kita seringkali kalau melakukan ini Pak nih dalam keadaan sulit atau terhimpit, umpamanya ada orang ini melamar pekerjaan ke kita gitu. Dia dalam keadaan kesulitan gitu, dan dia betul-betul butuh pekerjaan itu. Nah, biasanya kan orang yang bersangkutan itu memperkenalkan diri, saya itu anaknya Pak Pitoyo gitu. Bapak kenal nggak sama Pak Pitoyo? Kenal gitu, ya itu bapak saya. Nah gitu Pak. Setidaknya kan orang yang punya perusahaan itu berpikir, oh ini anak teman saya gitu kan. Itu. Jadi boleh berdoa kepada Allah menggunakan wasilah amal soleh kita. Yang ketiga, boleh berdoa kepada Allah menggunakan wasilah orang yang masih hidup. Yang masih hidup Pak. Jadi umpamanya kita datang kepada orang soleh lalu kita minta didoakan, itu boleh. Tetapi di situ ada kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Khawatir mengkultuskan orang soleh itu. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Khawatir berlebih-lebihan di dalam memposisikan orang soleh itu. Wah cenatong kadinya tuh, ay butuh doa mah, tuh kayak itu, kan gitu kan. Jadi seolah-olah nih ada semacam apa ya, mengkultuskan lah. Nah itu yang dikhawatirkan Pak. Tapi selama tidak mengkultuskan itu tidak mengapa. Cuman harus dijaga lah, gitu. Harus hati-hati. Nah ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al maghdub dan ad-dallin itu Pak, itu nanti kalau mau dipahami secara luas, itu tidak hanya berlaku sebatas orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi orang-orang yang memiliki tabiat nih, orang Islam yang memiliki
keyakinan, ibadah, akhlak seperti akhlaknya orang Yahudi dan Nasrani, ya sama terkena ancaman juga, Pak. Kan banyak juga orang-orang yang mengaku Islam tapi menduakan Allah, kan banyak. Masa orang Islam yang menduakan Allah dicintai oleh Allah? Kan pasti dimurkai oleh Allah. Orang-orang Islam yang menduakan Allah pasti kan orang sesat itu. Banyak juga orang-orang Islam itu yang menentang sunnah Rasulullah, yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Nah dulu orang Yahudi, orang Nasrani pun mereka menyelisihi para nabinya, para rasulnya. Dulu orang Yahudi, orang Nasrani itu ingin membunuh para nabinya. Nah, hari ini juga kan banyak orang-orang yang mengaku Islam yang ingin membunuh warasatul anbiya, para ulama, para pewaris para nabi. Ya terancam juga itu, Pak, dengan al-maghdub dan ad-dhalin itu. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan dengan berakhirnya kajian tafsir Illiyin di surat Al-Fatihah ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.